Assalamualaikum anak Umi, apa kabar? Semoga kalian sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita masuk ke dalam subbab selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip pengukuran. Sebelum kita masuk pada materi prinsip-prinsip pengukuran ini, Umi akan menjelaskan tentang sedikit dari materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang dimensi. Dimensi itu adalah cara menyatakan suatu besaran dari besaran-besaran pokok. Nah, dimensi ini dinyatakan dengan simbol. Bisa dilihat ya pada gambar tersebut. Dimensi-dimensinya berdasarkan dari satuan-satuannya. Contohnya itu seperti luas. Luas memiliki satuan meter kuadrat. Nah, satuan dari meter itu adalah dimensinya adalah L. Didapatlah L itu sama dengan L kuadrat. Contoh selanjutnya bisa dilihat di nomor 2, yaitu tentang besaran turunan volume atau V. Nah, rumusnya itu panjang kali lebar dikali lagi dengan tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi itu memiliki satuan yang namanya meter. Jadi, didapatlah meter pangkat 3. Nah, satuan dari dimensi dari meter itu apa? Dimensi dari meter itu adalah L. Maka didapatlah dimensi dari volume itu adalah L pangkat 3. Begitu juga dengan yang lainnya. Apa sih manfaat dari kita mempelajari dimensi ini? Nah, manfaatnya itu ada 2 ya nak. Yang pertama, untuk mengungkapkan adanya kesetaraan besaran. Misalnya nih, gaya gesek memiliki persamaan dimensi dengan gaya berat. Nah, contohnya yang lain itu seperti usaha memiliki persamaan dimensi dengan energi. Nah, yang kedua itu untuk menetapkan bahwa suatu persamaan tepat atau tidaknya. Dalam pengukuran banyak sekali alat-alat ukur yang digunakan, yaitu yang pertama tentang alat ukur panjang seperti mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, dan yang lainnya. Sedangkan yang kedua juga alat ukur massa, yaitu neraca lengan seperti pada gambar, neraca Ohaus, dan neraca digital. Nah, ada juga tuh alat ukur tentang waktu. Itu seperti jam, stopwatch, dan lain sebagainya. Nah, apa sih pengertian dari pengukuran? Ayo, siapa yang tahu? Oke, Umi jelaskan ya. Pengukuran itu berarti membandingkan sesuatu yang dapat diukur dengan sesuatu yang dijadikan sebagai acuan. Nah, dalam fisika, hasil pengukuran sangat penting. Mengapa? Karena berpengaruh pada suatu teori atau hipotesis dari penelitian yang dilakukan. Pada saat kita mengamati atau mengukur sesuatu, sangat wajar jika terjadi yang namanya kesalahan. Nah, hal itu dapat terjadi karena faktor dari internal maupun faktor dari eksternal. Nah, faktor internalnya itu adalah faktor yang berasal dari pengamat. Nah, adapun faktor dari eksternalnya itu adalah faktor yang berasal dari luar pengamat. Nah, selain itu, meskipun cara pembacaan dan alat ukur yang digunakan sama, hasil pembacaan antara pelajar yang satu dan pelajar yang lainnya itu dapat berbeda. Pengukuran ini memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari hasil pengukuran tersebut. Nah, yang pertamanya itu adalah posisi pada saat membaca skala. Sedangkan yang kedua, kemampuan dari alat tersebut. Yang ketiga adalah teknis penggunaan dari alat itu sendiri. Sedangkan
faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya itu seperti misalnya suhu dan tekanan udara. Pengukuran itu bertujuan untuk memperoleh nilai objek yang akan kita ukur. Nah, sedangkan pengukuran itu akan mendapatkan hasil taksiran atau pendekatan nilai yang diukur. Nah, akibatnya ada selisih hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya, baik dari pelajar satu maupun yang lainnya. Sikap dalam pembacaan skala itu yang paling baik itu adalah dengan tegak lurus. Nah, sebaliknya jika pembacaan dengan sikap mata condong ke kiri atau ke kanan, itu akan menimbulkan kesalahan pada saat pembacaan. Nah, kesalahan yang dimaksud adalah hasil pengukuran bisa lebih besar atau bisa juga jadi lebih kecil dari ukuran yang sebenarnya. Nah, kesalahan yang diakibatkan oleh cara pembacaan skala yang tidak tepat ini dinamakan dengan kesalahan paralaks. Dalam menggunakan alat ukur, kalian harus mengetahui sifat-sifat dari alat ukur yang akan kalian gunakan. Nah, hal ini dimaksudkan agar kalian mendapatkan hasil pengukuran yang sempurna. Nah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengukuran, yaitu yang pertama akurasi. Akurasi ini adalah ketepatan, sedangkan yang kedua adalah presisi. Presisi ini adalah ketelitian, sedangkan yang terakhir itu adalah aspek dari sensitivitas atau kepekaan. Aspek akurasi atau ketepatan ini adalah kesesuaian atau kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya yang dimiliki oleh benda yang diukur. Nah, contohnya itu seperti kalian mengukur lebar sebuah meja. Nah, agar mendapatkan hasil pengukuran yang tepat, kalian perlu melakukan pengukuran secara berulang-ulang. Berdasarkan hasil pengukuran itu, kalian akan mendapatkan beberapa hasil pembacaan skala yang berbeda, walaupun kecil. Nah, apabila seluruh pengukuran menghasilkan lebih banyak harga yang sama, sedangkan harga yang lain berselisih sedikit dengan harga itu, berarti pengukuran Anda mempunyai ketepatan yang baik. Contohnya itu seperti meja tadi. Meja memiliki panjang sekitar 2 meter pada percobaan pertama. Pada percobaan kedua 1,9 meter. Pada percobaan ketiga didapat 2 meter. Sedangkan di percobaan keempat didapat 2 meter. Nah, didapatlah nilainya itu adalah yang paling banyak didapat, yaitu 2 meter. Yang kedua itu aspek dalam pengukuran, yaitu aspek presisi atau yang dinamakan dengan ketelitian. Nah, ketelitian ini adalah sebagai persamaan antara hasil pengukuran dan hasil yang sebenarnya. Nah, hasil sebenarnya itu adalah hasil yang dianggap benar sesuai dengan kenyataannya. Jadi, dalam pengukuran, makin dekat hasil yang Anda dapatkan, maka semakin dekat pula lah dengan hasil yang sebenarnya. Berarti alat ukur yang kalian gunakan itu mempunyai ketelitian yang makin baik. Namun, jika terdapat perbedaan hasil pengukuran dengan hasil yang sebenarnya, itu disebabkan oleh faktor alat termasuk dengan kesalahan sistematis. Selanjutnya yang ketiga itu sensitivitas atau kepekaan. Nah, kepekaan itu adalah kemampuan alat ukur untuk mendeteksi perbedaan yang relatif kecil dari nilai yang diukur. Misalnya nih, Umi ngasih tugas tentang mengukur massa sebatang kapur tulis. Nah, kalian Umi beri 2 buah timbangan A dan timbangan B. Nah,
Di timbangan A, kalian mendapatkan hasil 10 gram, sedangkan di timbangan B, kalian mendapatkan hasilnya itu 10,2 gram. Nah, hal itu berarti timbangan B mempunyai kepekaan lebih baik dibandingkan dengan timbangan A. Sesuai dengan penjelasan yang Umi jelaskan tadi, kepekaan itu merupakan ukuran kemampuan relatif suatu alat ukur terhadap alat ukur lainnya yang sama fungsinya. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Kita lanjut di minggu depan dengan materi yang selanjutnya. Bagi anak Umi harapkan jaga kebersihan, menjaga sholatnya agar tepat waktu, dan satu lagi yang paling penting adalah hormati orang tua dan saling tolong menolong antara sesama muslim. Umi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.